Gula merah atau gula Jawa adalah gula murni yang berasal dari tanda bunga jantan pohon enau atau nira pohon kelapa. Gula merah biasanya adalah bahan baku mutlak untuk beberapa produk seperti kecap manis, kacang hijau, wedang jahe, dan lainnya. Maka dari itu, kali ini kita akan mengintip proses pembuatan gula merah, guys. Mulai dari proses awal yakni memanen gula merah hingga pada tahap akhirnya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian. Sebelum ke proses pembuatan, kita ke sejarah gula merah dulu ya guys. Awalnya bahan baku gula merah atau gula Jawa hanyalah dari tebu. Teknik membuat gula merah atau gula Jawa dari tebu diketemukan di India pada zaman Kekaisaran Gupta, abad ke-5 sebelum Masehi. Belakangan, gula merah atau gula Jawa juga dibuat dari air nira sedapan bunga jantan aren, kelapa, dan lontar. Dari India, kultur membuat gula ini merambah ke Cina, Arab, dan Asia Tenggara termasuk Kepulauan Nusantara. Pada abad-abad selanjutnya, gula merah India dan Asia Tenggara menjadi mata dagangan sangat penting di Timur Tengah dan Eropa. Sebelumnya yang dikenal sebagai bahan pemanis di Timur Tengah hanyalah kurma dan madu. Budidaya tebu secara komersial untuk bahan gula merah atau gula Jawa dimulai di Cina pada zaman Kaisar Taizong dari dinasti Tang. Sebelum tahun 1800-an, hanya dikenal gula merah. Mengkristalkan gula putih dari bahan bit gula baru diketemukan di Eropa pada akhir tahun 1700-an. Teknologi mengkristalkan gula putih dari bahan bit kemudian dikembangkan untuk gula tebu. Sejak itu, agroindustri gula putih dari tebu berkembang pesat di Jawa, Amerika Tengah, dan Selatan. Setelah sejarah, sekarang kita langsung ke proses pembuatan ya guys. Udah penasaran kan? Gimana sih proses pembuatan dari gula merah ini? Nah, simak sampai habis ya guys. Pohon enau yang belum mekar akan diikat kuat menggunakan tali. Terkadang pohon enau, hasil pengikatan pada pangkal pohon enau ini akan menghambat proses pemekaran pohon enau itu sendiri. Akibatnya bunga enau akan membengkak karena sari makanan yang seharusnya dipakai tanaman untuk proses pemekaran bunga menjadi terhambat. Pembengkakan di pangkal bunga sendiri merupakan penumpukan saripati makanan tumbuhan yang tertampung. Setelah proses pembengkakan berhenti, pangkal bunga ini akan diiris-iris secara bertahap untuk mengeluarkan cairan gula. Cairan gula yang keluar ini akan ditampung di dalam suatu wadah. Secara tradisional, wadah untuk menampung cairan gula dapat terbuat dari timba. Setelah terkumpul, cairan gula ini harus disaring terlebih dahulu agar lebih bersih. Setelah itu, hasil saring nira kelapa ini akan direbus di atas wajan yang besar dan dengan api yang besar juga. Cairan gula harus sering diaduk selama proses merebusnya. Cairan gula tersebut diaduk agar panas dari api dapat didistribusikan secara merata ke dalam cairan gula merah tersebut. Jika cairan gula tersebut tidak diaduk, maka hanya bagian bawahnya yang akan menjadi gosong, sehingga dapat merusak hasil dari gula merah yang akan jadi. Setelah direbus beberapa lama, cairan gula tersebut akan berubah warna secara perlahan-lahan menjadi warna coklat. Cairan gula tersebut kemudian dapat dituangkan ke dalam cetakan-cetakan seperti bambu kosong atau batok kelapa. Bambu kosong digunakan untuk memberikan cetakan berbentuk silinder dan batok kelapa digunakan untuk memberikan cetakan gula merah batok. Setelah dicetak, gula merah didiamkan sampai menjadi dingin. Gula merah yang telah dingin selanjutnya akan dikeluarkan dari cetakan untuk kemudian dibungkus dan didistribusikan. Dibandingkan gula pasir, gula merah atau gula Jawa digadang-gadang merupakan alternatif pemanis yang relatif lebih aman guys. Menurut Standar Nasional Indonesia, gula merah adalah sebutan untuk gula yang dihasilkan dari nira pohon palma. Beberapa orang kerap membedakan gula merah dan gula aren. Padahal dari deskripsi tersebut, gula aren termasuk dalam gula merah, sedangkan gula merah belum tentu gula aren, karena bisa juga dibuat dengan bahan nipah, siwalan,
atau yang paling umum adalah dari nira kelapa. Apapun bahan bakunya, manfaat gula merah memang lebih banyak dibandingkan gula pasir yang terbuat dari tanaman tebu. Bahkan para ahli gizi kerap melabeli gula pasir sebagai bahan makanan yang tinggi kalori dan nol nutrisi. Sedangkan gula merah memiliki berbagai manfaat karena kandungannya yang mengandung nilai gizi yang berguna bagi tubuh, guys. Nah, ada juga nih perbedaan mendasar gula merah dan gula pasir dari segi kesehatan. Yang pertama ada indeks glikemik. Meski rasanya sama-sama manis, gula pasir dan gula merah memiliki perbedaan indeks glikemik yang cukup signifikan. Menurut The Philippine Food and Nutrition Research Institute, gula merah memiliki indeks glikemik 35 atau tergolong rendah. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik 64 atau nyaris tinggi. Indeks glikemik sendiri menggambarkan kecepatan karbohidrat dalam gula diserap oleh tubuh. Semakin tinggi indeks glikemik makanan yang kalian konsumsi, semakin cepat karbohidrat diserap oleh tubuh, sehingga mengakibatkan melesatnya kadar gula dalam darah yang bila terjadi terus-menerus akan menaikkan risiko terkena diabetes tipe 2. Yang kedua, kandungan nutrisi. Meski memiliki indeks glikemik rendah, gula merah juga mengandung sejumlah gizi yang tidak terdapat di gula pasir. Nah, apa aja sih manfaat dari gula merah ini? Pengen tahu kan? Nih, aku kasih tahu ya guys. Manfaat gula merah yang pertama adalah sumber energi yang baik. Gula merah mungkin memiliki rasa manis yang kurang kuat dibandingkan gula pasir, namun mengandung sukrosa yang sangat tinggi, mencapai 84% berbanding 20% pada gula putih. Kandungan ini membuat gula merah dapat menjadi sumber energi yang lebih baik. Ditambah indeks glikemik yang rendah, maka gula merah dapat dijadikan alternatif sumber makanan atau minuman manis yang biasa disantap ketika berbuka puasa. Selain energi kalian cepat tergantikan, kadar gula darah juga tidak akan meroket dalam sekejap. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Manfaat gula merah lainnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh karena adanya kandungan zat besi yang tinggi, niacin, dan lain-lain. Kandungan tersebut juga dipercaya dapat mencegah anemia, mempercepat peredaran darah, dan menjaga kadar kolesterol tubuh tetap stabil. Manfaat yang selanjutnya adalah meredakan sakit perut. Dalam pengobatan tradisional, gula merah juga kerap dijadikan campuran pada obat pereda sakit perut. Ramuan yang sama juga dipercaya dapat meredakan demam. Meski klaim ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Gimana guys? Udah ngerasain belum manfaat gula merah? Nah, sampai di sini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel YouTube ini agar menambah wawasan kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!